amantu billah summastaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Rawahu Muslim. Hadis ini sangat singkat ya, sangat padat ya. Amantu billah summastaqim, sangat padat, sangat singkat, hanya terdiri dari dua kata ya, dua kata yaitu amantu iman ya, wastaqim dan istiqomah ya. Jadi di mana dua kata ini ya menunjukkan ya, dua kalimat yaitu yang singkat ini iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya iman itu tauhid, amantu ya. Kemudian istaqim adalah di mana merupakan satu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah hadis dari dua kata ini yang begitu singkat mencakup seluruh daripada ya agama Islam ya. Kita di mana digunakan untuk selalu istiqomah dan selalu beriman ya. Jadi seseorang itu beriman dan istiqomah, dan juga dikatakan bahwasanya amanu ya dan amilus sholihah, beriman dan amal soleh. Cuma dua kita hidup ini ya, harus beriman dan beramal soleh ya, beriman amal soleh ya, dan kita istiqomah. Makna istiqomah, apa itu istiqomah ya, apa itu istiqomah ya? Istiqomah di mana Rasul katakan qul amantu billah summastaqim ya, wa qali fi riwayatil ukhra, dalam riwayat lain qul rabbiyallah summastaqim, katakanlah Allah Tuhan kami, kemudian istiqomah ya. Ma'khuzun min qouli ta'ala, di mana ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah ya, orang-orang, sungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomah ya. Inilah yang Rasul katakan ya, amantu summastaqim, aku beriman kemudian istiqomah ya. Jadi orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia beriman, tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, kan turun para malaikat ya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kamu bersedih ya. Dalam ayat lain, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, sungguhnya orang-orang mengatakan, mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak ada yang sedih ya. Dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya mengatakan summastaqamu, kemudian istiqomah, qala, katakan lam yusyriku billah syai'ah. Istiqomah adalah kita mantap istiqomah, lam yusyriku billah syai'ah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah ya, aku hanya beribadah kepada Allah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada ya yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah SWT. Mantap istiqomah ya, enggak sedikit pun ada perubahan istiqomah ya. Wala yaltafitu ila ilahin ghairah, dia tidak ya kepada Tuhan yang lain ya, istiqomah
bahwasanya amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah. Tidak ada yang lain, la ma'budah bil hukum bil ubudi illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ruya an Umar bin Khattab, diriwayatkan, ya, Umar bin Khattab berkata, qara'a hadzal ayah, membaca ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tahul alim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya, di mana dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Membaca ayat ini, ya, Umar bin Khattab mengatakan istaqamu ala taati, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman berada di dalam hati kita, kemudian diaplikasikan keimanan itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yarauhu rawgan sa'labah, ya, enggak lingkak-lingkuk, ya, ibadah terus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, ya. Itulah arti istiqomah. Jadi istiqomah kita mantap, amantu billah, ya, kita beriman hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ya, itu yang disebut istiqomah, ya. Jadi mantap, tetap berada di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah yang dikatakan al istiqomah, ya. Jadi istiqomah ya sulukus siratal mustaqim, ya. Istiqomah adalah jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, ya, dikatakan itu istiqomah. Jadi kita, ya, harus, ya, mantapkan keimanan kita, ketawakan kita kepada Allah SWT. Kita istiqomah, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Ibnu Rajab, maka Ibnu Rajab, al istiqomah ya suluku siratal mustaqim. Istiqomah adalah jalan yang lurus, ya. Wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'wiji anhu yamnatun wala yusrah, ya, bahwasanya istiqomah itu adalah, ya, kita menjalankan ad-dinul qayyim, agama yang benar, ya, agama yang lurus, ya. Yastamil zalika fi'lu ta'at kulliha zahira wa batinah, di mana kita di jalan yang lurus, agama yang lurus, yang seluruhnya itu zalika fi'lu ta'at, yaitu melaksanakan, ya, ibadah ketaatan kepada Allah SWT zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin, ya, maupun zahir ataupun batin, ya, ya. Inilah, ya, katakan la budda taksil bil istiqomah, ya, bahwasanya kita harus selalu istiqomah, ya, ke jalan dalam kehidupan ini kita harus istiqomah, ya, istiqomah, ya, kemantapan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kemudian, ya, di mana keistiqomahan itu, ya, dikatakan di sini bahwasanya karena istiqomah merupakan derajat yang tertinggi dalam sempurna pengetahuan dan keadaan, kebersihan hati dalam ucapan dan perbuatan, sucinya akidah dari kotoran bid'ah dan kesesatan, maka manusia tidak akan mendapatkan derajat istiqomah yang sebenarnya. Ia pasti akan mengalami kekurangan dalam mencapaikannya istiqomah. Artinya untuk mencapai istiqomah ini adalah di mana memang sulit, ya, karena hidup kita kadang-kadang masih banyak, ya, pengaruh-pengaruh dalam kehidupan ini. Nah, istiqomah hati, ya, kemudian kita juga istiqomah, ya, fil qalbi, ya, istiqomah hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi aslul istiqomatul qalbi ala tauhid,
pokok atau asal istiqomah itu adalah istiqomah hati di dalam tauhid, ya, dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok istiqomah itu ada di dalam hati kita, ya, dalam hati kita istiqomah, keyakinan kita, ya, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada di hati. Istiqomah, jangan berubah-ubah, ya, keimanan kita, ketakwaan kita jangan berubah-ubah. Hati kita istiqomah, ya, keimanan kita, ya. Karena yang namanya iman itu kan iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa af'alun bil arkan. 3 iman, ya. Iqrarun bil lisan, ucapan di mulut kita, ya, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tasdikun bil qalbi, benarkan, yakin di hati kita apa yang kita ucapkan itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tasdik yang mantap, istiqomah di dalam hati kita, ya. Tasdikun bil qalbi. Jadi asal istiqamul qalbu ala tauhid, istiqamatul qalbi ala tauhid. Pokok atau dasar istiqomah, ya, tauhidan itu, ya, ada di hati kita, ya. Jadi tasdikun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Kemudian apa yang kita mantap hati kita, keimanan kita, keyakinan kita aplikasikan, kita realisir dalam perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi aslul istiqamatul qalbi ala tauhid, ya, asal atau pokok istiqomah itu istiqomah di dalam hati kita. Itu, ya, tauhid, imanan. Kama sabaqa ma'nal istiqomah, seperti tadi sudah dijelaskan pengertian daripada istiqomah, ya. Umatal istiqomah qabu ala ma'rifatillahi ala khasyatihi, ya. Jadi istiqomah, ya, istiqomah hati kita dalam makrifat kepada Allah, mengenal Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus istiqomah, pengenalan Allah, ya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita istiqomah, ya, mengenal Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita istiqomah, ya. Kapan saja, di mana saja, ya, kita katakan la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah, ya, kecuali Allah. Dan kita ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk meninggalkan, ya, segala perintah-perintah Allah. Takut, ya, karena apa yang kita tinggalkan itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, dan takut juga melanggar, ya, daripada larangan-larangan Allah, ya, larangan-larangan Allah. Kita juga harus takut, ya, melanggar pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ijlaluhu wa mahabbatuhu wa muhajjatabatuhu wa iradatuhu wa raja'uhu wa du'ahu wa tawakkal alaihi wal iradu amma siwahu. Kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga kita mengharapkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iradu amma siwa, kita berpaling dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita istiqomah, mengenal kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasakan mahabbah, cinta. Kita juga mengharapkan, ya, roja, harapan kepada Allah,
Kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad amma siwa, berpaling selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya. Jadi istiqomah hati kita ya, hati kita ya, makrifat kepada Allah, kita ada rasa takut kepada Allah ya. Kita memohon berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga mengharap, berasa raja, mengharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, kemudian kita tawakal juga hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah ya, kita berpaling daripada yang lainnya. Istiqamat al-jawarihu kulluhu ala ta'atih, dan istiqamah jawarihu kulluha ala ta'ali, semua ya anggota badan kita ini istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Istiqomah badan kita, anggota tubuh kita, panca indera kita istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tadi istiqomah? Istiqomah tetap ya, mata kita istiqomah ngelihat Al-Qur'an, itu istiqomah namanya. Ya, istiqomah ya. Kemudian juga ya kita gunakan buat ngaji, buat membaca buku-buku yang bermanfaat, istiqomah. Ya, kalau udah ngelihat yang lain juga lihat HP, lihatnya lagu-lagu mulu. Nah, itu enggak istiqomah, itu mata. Ya, kagak istiqomah ya. Istiqomah itu adalah kita taat di dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi istiqomatil jawari kulluha ala taat ya, istiqomah perbuatan kita ya. Ya, tadi kan istiqomah kan amantu billah ya, summastaqim, iman kepada Allah, iman istiqomah, iman di hati kita ya, istiqomah hati kita ya, la ilaha illallah, istiqomah ya, istiqomah hati kita. Kemudian anggota badan kita juga semua istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu ya. Jadi mata kita istiqomah ya, jangan ya melencang-lencong, lihat sono pagi, lihat sore, malam lihat yang lain. Nah, itu enggak istiqomah ya. Gitu juga telinga kita harus istiqomah ya, dengarkan semua yang baik-baik, istiqomah yang diperintahkan oleh Allah SWT, jauhkan yang dilarang ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah, ma'rifat kita ma'rifat pada Allah, kita mengenal pada Allah, Allah tahu apa yang kita lakukan. Udah ya. Jadi telinga kita juga harus istiqomah ya. Mulut kita juga ya istiqomah ya, gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik ya, untuk membaca ayat-ayat Quran, untuk berzikir ya. Nah, kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata pun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus istiqomah, keluarin omongan yang enak ya, yang mendapat keridhaan Allah ya. Karena kita yakin apa yang kita omongin itu dicatat. Jadi istiqomah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan enggak istiqomah. Kalau enggak istiqomah ngeluarin omongan asal ngomong aja. Asal ngomong aja, banyolin orang segala macam ya, itu enggak istiqomah. Jadi istiqomah ya, kita keluarkan ya apa yang ya dari mulut kita, kita istiqomah, badan kita ya, kepala kita itu istiqomah ya. Jadi apa yang mulut keluarkan kata-kata yang baik, terutama zikir ya.
baca Al-Quran termasuk zikir. Kita baca la ilaha illallah itu juga zikir ya. Ya, gunakan itu untuk ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi istiqomah ya di seluruh anggota badan kita ya. Bahkan ya Rasulullah SAW katakan bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah, badan kita ini hampir 300 ya paslun ya, ini sambungan badan kita ini ya, hampir banyak gunanya untuk ya supaya kita bergerak enak, dan dikatakan hendaklah gunakanlah ya badan kita ini untuk selalu mendapatkan pahala. Nah, makanya badan kita ya paslon ini ya gerakin, jangan diam mulu, jangan tidur mulu ya, itu hendaklah kita selalu gerakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya istiqomatul jawarihu kulluha ala ta'ah. Istiqomah ya seluruh anggota badan kita itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mata kita, kepala kita, kaki kita, tangan kita, kaki kita, semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan melenceng. Kaki jalan taat pada Allah ya, ke masjid, ke taklim, mau cari duit, jangan ke tempat yang lain gitu ya. Li'annal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduhu ya. Fa iza istaqamul maliku istiqamat junuduhu wa ri'ayahu ya. Li'annal qalbu huwa malikul a'dha ya. Karena sesungguhnya hati ini adalah rajanya anggota badan kita ya. Dan anggota badan kita ini adalah anggotanya. Ya, hati ini raja, tangan semua ini menjadi anggota ya. Fa'izastaqamal maliku istaqamat junuduhu wa ri'ayahu. Ya, kalau hatinya istiqomah, maka seluruh anggotanya juga ikut istiqomah. Kalau hatinya bersih, pekerjaannya semua juga ya taat kepada Allah. Kalau hatinya bersih, yang keluar dari mulut juga bersih. Tapi kalau hatinya hasud, wah, yang keluar dari mulut juga ya hasud, dengki sama orang, ya juga ceritain orang, jelekin orang. Nah, jadi hati ini adalah ya sebagai raja, ya, dan anggota tubuh kita ini adalah sebagai rakyatnya, sebagai anggotanya. Ya, sebagai anggotanya ya. Wa izastaqamul malik, kalau rajanya itu lurus ya, maka anggotanya juga lurus ya. Nah, kalau hatinya itu ya taat kepada Allah, maka anggota badannya juga semuanya ikut ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya itu. Jadi hati sebagai raja, maka bersihkanlah hati dari segala berbagai macam penyakit hati ya. Bersihkan dari hasud ya, iri, dengki, hasud, sum'ah, bersihkan, harus bersih ya itu. Nah, karena raja ini qalbu malikul a'dha, rajanya ya. Bagaimana hatinya orang ya, kalau hatinya ya dia hasud, iri ya, maka anggota badannya ngikut ya, mulutnya juga hasud orang mulu, iri ya, anggota badannya juga iri pada orang ya, maka kita harus bersihkan hati kita daripada hasud, iri, dengki dan segala macam penyakit batin. Ya, supaya apa yang kita lakukan semua juga itu ya bersih.
ya mendapatkan ya keridhaan Allah SWT. Ya, apa yang kita ucapkan pun itu akan menjadi bersih kalau hati bersih ya. Ya dikatakan ya di mana qala Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah iza sholahat sholal jasadu kulluh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ingatlah bahwa sesungguhnya fil jasadi mudghah, dalam diri kita, dalam jasad kita ada mudghah, segumpal darah. Ya, segumpal darah hati. Iza sholahat shol jasadu kulluh, apabila hati itu sholahat ya bersih ya baik, shol jasadu kulluh, maka jasadnya semua juga menjadi bersih, menjadi sehat. Wa iza fasadat fasal jasadi kulluh, tapi kalau rusak hatinya ya maka rusaklah badan seluruhnya. Apa itu? Wahiyal kalbu, yaitu hati. Nah, ya, jadi adalah kata Rasulullah di mana dalam badan kita ada hati. Ya, kalau hatinya itu baik, bersih, sehat, maka badan semuanya menjadi sehat. Ya, tapi kalau rusak, kotor, sakit, maka seluruh badannya pun menjadi sakit. Ya. Apa maksudnya? Ya, kita harus bersihkan hati kita. Kalau kita punya hati hasud aja, ya hasud dengki sama orang, ya kira-kira gimana? Ya ini mempengaruhi badan kita. Kalau hati kita hasud sakit, badan kita menjadi bisa sakit. Ya kita iri sama orang, iri aja sama orang, ya dengki aja sama orang. Akhirnya timbul badan kita menjadi sakit. Kita apa? Saudara tinggi sama orang iri aja, itu pikiran, ya pikiran aja, ya pikiran aja. Akhirnya badan kita menjadi apa? Sakit. Orang beli mobil, darahnya naik, ya iri sama orang, ya hasud sama orang, itu ya jadi sakit badan kita, nggak sehat. Karena hati kita punya nggak sehat, hasud, iri, ya. Apabila ya, tapi kalau badannya, hatinya bersih, ya, sama orang selalu senang, ya, orang bicaranya enak, ya, nggak iri, nggak hasud, ya, semuanya, ya, itu akan membawa kesehatan bagi dirinya. Ya, maka kalau kita pengen sehat, bersihkan hati kita. Jangan hasud, jangan iri, bersihkan hati kita biar sehat. Ya, kalau kita iri mulu, badan kita jadi sakit rusak. Ya, sakit darah tinggi, sakit stroke. Iya, itu ya. Ya. Jadi kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah iza sholahat shol jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ya, jadi hati ini harus istiqomah. Ya, istiqomah hati kita ini bahwasanya la ilaha illallah, ya Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, enggak beriman kepada yang lain. Istiqomah hati kita. Ya, jangan sampai goyang. Kemudian ya, kalau hati kita istiqamah tadi, ya annal qalbu wa malikul a'dha wa hiya junuduhu, ya hati ini sebagai raja, ya, dan anggota badan kita ini sebagai rakyatnya, ya, sebagai tentaranya. Kalau rajanya istiqamah, maka anggota yang lainnya juga istiqamah, ya. Ya, jadi kita ya istiqomah, ya terutama adalah istiqomul lisan, istiqomah lidah kita, mulut kita, ya gitu. Wa azamu ma yara istiqomah ba'dal kalbi minal jawarihi, ya wahya al lisan, ya minal jawarihil lisan, ya fa innahu tarjamanil qalba wal mu'tabar anbah, ya bahwasanya ya di mana
istiqomah. Setelah istiqomah hati itu istiqomah anggota badan kita, yaitu juga lisan. Kalau hatinya istiqomah, mulut itu istiqomah. Kenapa? Fa'innahu tarjamanil qalbi. Ya, karena lidah itu sebagai penterjemah hati. Ya, lisan itu ya bagaimana yang ada di dalam hati kita. Ya, kita bicara, orang bicara itu bagaimana hatinya. Ya, kalau hatinya enak, nah ngomongnya enak. Iya, iya kan. Apa kalau lagi pusing, kita datang dia pusing, ya ngomongnya gak enak. Itu, ya. Jadi ya, lisan itu ya, sebagai penterjemah ya daripada hati, gitu ya. Jadi kalau hatinya istiqomah, maka mulut keluar dari mulutnya itu pun istiqomah, artinya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang enak didengarnya, gitu ya, istiqomah, karena dia sebagai penterjemah. Ya. Di mana dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, painta tarjama marada ma warada fi riwayat Tirmizi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qultu ya Rasulullah, ya aku bertanya ya Rasulullah, ma akhwafu ma yakhafu alayya, ya Rasulullah, apa yang paling kau takutkan, ya, apa yang paling ditakutkan itu, ya. Fakhaza bilisani nafsihi, ya, begitu dikatakan apa yang paling kita takut ya Rasulullah, ya, maka Rasulullah memegang lidahnya. Artinya yang paling kita takut adalah daripada omongan kita, ya, omongan kita takut karena mulut ini orang bilang tidak bertulang, gampang ke sana kemari, ya. Di mulut kadang-kadang susah kontrolnya, ya, susah dikontrolnya, ya. Maka itu ya hendaklah kita ini menjaga lisan kita. Summa qala ya Tirmizi hadis Hasan war apa Ahmad fi Musnad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ya, Rasul katakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah, tidak lurus iman seorang hamba sehingga lurus istiqamah hatinya. Kalau hatinya lurus, ya, maka imannya lurus, maka hatinya lurus, ya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hatinya sehingga lisannya juga lurus. Kalau hatinya lurus, imannya kalau hatinya lurus, maka lisannya lurus, ya. Jadi imannya lurus, ya, hatinya lurus. Kalau hatinya lurus, maka lisannya lurus. Nah, jadi ya, daripada iman kita harus kita mantapkan, istiqomah, ya, lurus, ya. Kalau iman kita istiqomah, iman kita mantap, maka hati kita pun akan lurus, akan mantap, ya. Kalau hati kita lurus, hati kita istiqomah, maka mulut pun, lisan pun akan istiqomah dan akan lurus. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, itu ya, jadi hati, ya. Yang pertama iman, keyakinan, ya, makrifat kita kepada Allah, ya, tidak goyang sedikit pun, ya, harus mantap, ya, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keimanannya sudah mantap, hati kita juga mantap, ya, hati kita enggak macam-macam, mantap, ya. Kalau hatinya sudah mantap, maka lisannya
juga akan lurus, akan istiqomah, ya, akan ya mantap ya dalam menjalani hidup ini. Berbicaranya ya selalu baik dan selalu lisannya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya dari hadis yang sangat singkat ini, amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ya, iman kita harus istiqomah. Ya, ketakwaan kita harus istiqomah. Ya, apa istiqomah tadi? Mantap sudah. Ya, mantap iman kita ya, la ilaha illallah ya, mantap sudah, tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Mantap itu ya, harus mantap keadaan bagaimanapun ya, harus mantap ya. Kalau imannya sudah mantap maka hati jadi mantap ya, hatinya mantap udah nggak berubah-ubah ya. Kalau hatinya mantap maka ketaatannya ya, amal-amal soleh ya juga akan mantap, taat kepada Allah akan mantap ya. Lidahnya, mulutnya juga taat ya, mantap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mulutnya hanya untuk bicara yang baik, hanya untuk ya membaca Al-Qur'an ya. Itulah ya gimana ya kita harus mantapkan terus keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya hadis Nabi, sabda Nabi yang sangat tingkat, amantu billah summastaqim ya, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, jadi maksudnya adalah mantapkan keimanan kita ya, mantapkan dalam ibadah taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang dalam hidup ini untuk mencapai surganya Allah, keridhaan Allah hanya dua, amantu billah ya wastaqim, iman pada Allah, istiqomah imannya dan amal perbuatannya ya. Jadi beriman wa amilus sholihah ya. Gitu ya. Jadi itulah ya dua ya, iman dan amal soleh, itu mantap dah tuh ya, iman dan amal soleh ya. Itulah yang disebut amantu billah summastaqim, beriman dan beramal soleh. Dua untuk masuk surga, iman dan amal soleh ya. Ya itulah ya tentang masalah hadis yang sangat singkat ini ya. Mari kita mantapkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Itulah ya kalian, mudah-mudahan ya kita terus berusaha ya untuk memantapkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil azimi sultanik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwali waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rzuqna minal uqul
العقول أوفارها ومن أذهان أصفاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.